Selamat datang di Espodio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTS, kembali lagi dengan saya Rahma dalam program BTS Bincang Tamu Spesial bersama Espodio, podcast dan studio SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, kali ini dalam program BTS kami menghadirkan dua tamu spesial yang kami hadirkan di Espodio SMP IPK Muhammadiyah Delanggu Podcast and Studio. Nah, kali ini kami mengundang dua tamu istimewa. Yang pertama kita perkenalkan Ibu Eni Vidya. Beliau adalah wali murid atau ibu dari Ananda M. Putra Ramadan dari kelas 8 Umar bin Khattab. Selamat datang Ibu Evi. Ibu Eni. Iya, Iya. Ibu Eni, selamat datang. Iya. Assalamualaikum, Us. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua, kita punya tamu spesial juga, yaitu Ibu Betty Ruhani. Ya, selamat datang Bu Betty. Beliau adalah wali murid dari Ananda Mukhfahri Surendra. Ananda kelas 9 Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selamat datang untuk kedua tamu spesial kita di program BTS Bincang Tamu Spesial. Nah, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan bunda-bunda dari Ananda kita tercinta. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya ibu-ibu. Jadi santai saja, nanti kita akan berbincang-bincang tentang tentang profesi dari panjenengan semua yang nantinya bisa menginspirasi anak-anak didik kita dari kelas 7 sampai kelas 9, dan nanti bisa dari viewer atau dari pendengar lainnya yang bisa menyaksikan podcast kita kali ini. Nah, nanti kita akan satu-satu nggih, dari Bu Eni, dari Ibu Betty, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang profesi panjenengan. Tapi sebelum itu, kami penasaran Ibu, pengen tanya sama Ibu Eni dulu nih. Ibu Eni, alasan Ibu Eni menyekolahkan Mas Putra ke SMP IPK apa nggih? Karena kita lihat mungkin dari background sosial ekonomi panjenengan yang mungkin bisa saja menyekolahkan ke sekolah yang mungkin lebih lebih tinggi, atau yang lebih maksudnya secara kualitas, secara sarpras, secara apa, ke sekolah yang mungkin sudah sudah lebih terkenal dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, ini apa sih Bu alasan Ibu menyekolahkan Mas Putra ke SMP IPK Muhammadiyah Delanggu? Ya. Terima kasih untuk Ustazah Rama yang telah mengundang kami. Nah, di sini saya sebenarnya mau menceritakan dulu kenapa anak saya bisa sampai masuk ke SMP IPK ini. Sebenarnya memang tidak tertuju untuk langsung masuk ke sini, Us. Karena Nyun Sewu, kakaknya itu sudah di Al Azhar. Gitu. Terus kemarin itu si Putra mau masuk SMP. Itu dia sudah punya pilihan langsung ke SMP ini gitu. Tapi kita sebagai wali murid itu juga memberi pilihan. Jadi nanti misalkan pilihan yang Putra pilih tidak sesuai dengan keinginan, dia tidak ada masalah. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan pilihan gitu. Nah, terus beberapa kali kita lihatkan di Al Azhar, lihatkan di SMP yang lain, tapi ternyata tetap pilihannya di SMP sini gitu. Dan saya sendiri pribadi itu juga mantap menyekolahkan di SMP ini karena saya melihat dengan slogannya sekolahnya para juara gitu. Betul. Dan saya melihat meskipun sekolah ini masih baru, tapi untuk anak-anak didik yang sudah dilahirkan itu mereka juga mengeluarkan prestasi, begitu Us. Gitu. Ya, terima kasih Bu Eni untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita berpindah
kepada Ibu Betty. Oh, sebelum pindah ke Bu Betty, ini tadi Bu Eni ini seorang pengusaha ya. Ya, kita kenalkan juga beliau ini pengusaha lurik tenun. Namanya apa Ibu? Tenun Yoga Art. Yoga Art yang ada di Delanggu. Nanti misalkan lewat bisa Pinara. Iya, iya. Jadi ini kita hadirkan salah satu pengusaha hebat kita ya, nanti siapa tahu menginspirasi buat kita semua. Amin. Bahwa ternyata meskipun perempuan juga bisa ya, bisa menjadi seorang yang sukses. Nanti kita pengen tahu tips-tipsnya apa supaya menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kita lanjut ke Bu Betty. Tadi sama Ibu, kenapa atau alasan Bu Betty ini menitipkan, mengamanahkan Mas Fahri ke SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Monggo Ibu. Ya, terima kasih untuk Us Rahma. Kebetulan hampir sama dengan Ibu Eni ya. Kami sebagai orang tua memberikan 2 pilihan kepada anak. Di mana kami juga memberikan penjelasan kelebihan dari masing-masing sekolah tersebut. Bahkan saya menyampaikan di sini, begini loh Dek, kalau di sini sekolahnya nanti pulangnya sore. Kemudian kamu tidak bisa ini, bahkan saya malah istilahnya enggak memprioritaskan di sini, tetapi di luar dugaan malah anak saya yang dipilih di sini. Gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Eni katakan, jadi anak yang berhak mempunyai pilihan untuk sekolahnya, dan nanti kita sebagai orang tua tinggal mensupport aja. Ya, terima kasih Bu Betty. Dan Bu Betty ini adalah seorang bidan ya. Jadi nanti kita juga akan berbincang-bincang kepada Bu Betty tentang kesehatan remaja, biar nanti anak-anak remaja di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu lebih paham atau memiliki pengalaman atau ilmu baru tentang dunia kesehatan remaja. Nah, langsung ke yang kedua. Nah, ini kembali lagi dengan Bu Eni. Nah, menurut Ibu atau menurut tadi Ananda Putra ya yang akhirnya memilih SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, tadi disampaikan kalau di sini meskipun baru 7 tahun berjalan itu sesuai slogannya sekolahnya para juara, tentunya itu menjadi salah satu keunggulan SMP IPK Muhammadiyah Delanggu menelurkan banyak prestasi-prestasi baik akademik dan akademik. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Eni, untuk dari Bu Eni sendiri dan Mas Putra, keunggulan lain yang jenengan sama Mas Putra lihat di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu itu apa Bu? Ya. Supaya jadi motivasi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali. Ya. Kalau dari kami pribadi sebagai orang tua, itu keunggulan pertama pasti di akhlaknya. Karena kita sebagai orang tua, apalagi anak kita adalah laki-laki, dengan zaman sekarang ini pasti pergaulan itu sangat mempengaruhi. Makanya kita melihat SMP IPK Muhammadiyah ini pasti memiliki akhlak yang bagus untuk anak-anak didiknya. Nah, di situ keunggulannya. Yang kedua, kita melihat ustadz dan ustazahnya itu sangat welcome. Jadi apabila kita itu kan pasti berbeda dengan sekolah negeri, Bu. Itu kalau di SMP ini kita misalkan mau ada sharing apa, itu pasti dengan penyambutan yang sangat luar biasa gitu. Dan dari Putra sendiri selama di SMP ini saya tanya, dianya sangat nyaman sekali dan sangat mengapresiasi ustadz-ustazahnya itu yang tidak membeda-bedakan antara wali murid teman-teman siswanya begitu. Iya, terima kasih Bu Eni untuk penyampaian tadi, itu memotivasi kami supaya kami lebih bisa meningkatkan apa yang menjadi yang jenengan dan Mas Putra sampaikan, supaya kita jangan sampai itu hilang dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Nah, lanjut kepada Bu Betty kembali. Kalau menurut Bu Betty, tadi kan menurut Bu Eni selain prestasi, kemudian akhlaknya yang nah ini dari Bu Betty ini apa Ibu yang Ibu lihat dan rasakan lah keunggulan dari SMP IPK Muhammadiyah Delanggu? Ya, kalau dari anak saya yang jelas dia nyaman dulu di sini. Otomatis kalau dia nyaman itu setiap pagi mau sekolah dia bersemangat. Itu yang saya lihat dari anak saya seperti itu. Kemudian dulu juga pernah sekolah di istilahnya SD Islam. Kebetulan dulu itu saya bandingkan itu lain. Kalau dulu
kayak hafalan itu males-malesan, kayak nggak ada semangat. Tapi karena mungkin atau dia nggak tahu, karena kondisinya di sini mendukung, mensupport dari SMP sini, sehingga untuk menghafal murojaah dia semangat sekali. Alhamdulillah kemarin itu bilang laporan saya, Bu, saya sudah hafal 2 juz, alhamdulillah. Itu saya itu sebenarnya mensekolahkan di sini juga nggak ada target harus hafal. Yang penting anak seperti tadi akhlaknya terbentuk, dia mempunyai karakter, perilaku sesuai yang ajaran Islami ya Bu ya. Nah untuk kelanjutannya nanti kan biar anak istilahnya kalau dia keluar rel dia masih ingat dulu ajarannya di sini. Nah itu modal dasar dari anak saya. Nah itu keunggulan tersendiri buat saya sebagai seorang orang tua, sehingga saya semakin ya berarti pilihan saya nggak salah di SMP IPK ini untuk anak saya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eni dan Bu Betty sudah menyampaikan keunggulan-keunggulan di SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Semoga ini menjadi catatan penting bagi kami karena itu merupakan kepercayaan dan amanah dari panjenengan berdua, supaya kami jangan sampai lengah, jangan sampai keunggulan-keunggulan tadi luntur atau berkurang, justru harus kami tingkatkan supaya menjadi pelayanan yang prima bagi anak dan orang tua. Amin. Nah, langsung nih Bu Eni tadi kan sudah merintis yang namanya Yoga Art ya Yoga Art batik batik tenun ya, yang lurik ya. Iya, batik lurik tenun itu kan kayaknya memang sudah lama sekali ya Bu ya berdiri. Nah mungkin bisa diceritakan kepada kami Bu, sejak kapan panjenengan merintis bisnis batik tenun luriknya itu sehingga sekarang menjadi sudah besar, dan mungkin hampir kalau di Klaten sudah istilahnya warga Klaten udah tahu batik Yoga Art itu di mana, kemudian siapa pemiliknya. Nah itu dirintisnya sejak kapan Ibu kalau boleh tahu? Yoga Art itu sebenarnya berdiri dari tepatnya 22 Desember 2004. Jadi sudah sekitar 18 tahun. Lama, gitu. Lumayan lama ya. Alhamdulillah lumayan lama. Awalnya itu kita bukan lurik, Bu. Sebenarnya kan usaha ini kita rintis bersama suami. Jadi memang awalnya itu suami yang berdiri sendiri. Karena saya masih awam dari dunia bisnis kan seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu 18 tahun itu, jadi saya ikut terjun di situ dan akhirnya sampai menemukan lurik ini karena suami itu berkolaborasi dengan pemerintah. Nah, lurik itu adalah ikonnya Klaten. Ya. Karena kan sempat punah, tenggelam timbul. Akhirnya sama suami berkolaborasi dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah sampai tingkat nasional. Bahkan kita sudah pameran ke luar negeri itu membawa luriknya ke sana. Nah, luar biasa sekali nggih. Untuk rintisan bisnisnya ini. Jadi supaya nanti anak-anak di sini bisa menjadi referensi, kan mungkin tidak semua pengen jadi guru atau dokter atau apa. Ini adalah sebagai salah satu inspirasi bahwa ternyata perempuan bisa juga menjadi pengusaha sukses, menjadi business woman. Ya, jadi bisa nanti kita pengen tahu triknya seperti apa dan hal apa saja yang harus dibutuhkan supaya bisa menjadi sampai di titik kesuksesan ini. Gitu nggih Bu nggih. Yeah. Nah, lanjut dulu nih ke Ibu Betty. Nah, Ibu kan panjenengan bidan nih. Ini yang mungkin yang perlu nanti bisa jadi inspirasi anak-anak muda. Apakah menjadi bidan itu adalah cita-cita jenengan dari waktu sekolah? Kalau waktu sekolah itu dari sekolah apa, jenjang apa, atau keinginan bidan itu muncul di ketika dewasa seperti itu? Monggo Ibu. Sebetulnya malah bidan itu dari awal bukan cita-cita saya. Oh iya. Saya malah cita-citanya pengen jadi guru. Oh gitu. Pada saat itu ibu lalu menyampaikan, karena kan ibu istilahnya mungkin mengingat anaknya 3. Nanti kalau kamu jadi guru harus kuliah.
biayanya tinggi seperti ini. Nanti kalau gimana kalau sekolah SPK saja, lulus kan bisa langsung kerja gitu ya, Us, ya. Harapan orang tua kan seperti itu. Kemudian ya udah saya ngikutin aja alurnya ibu ke SPK. Jadi perawat. Setelah lulus dari SPK ternyata kan ibu ya udah kerja aja gitu. Tapi kok saya kayaknya belum srek kalau kerja, saya kepingin lanjut lagi Bu. Kebetulan ada program pendidikan bidan dari pemerintah ya, subsidi dari pemerintah. Bu, ya udah saya tak coba mendaftar aja sekolah bidan. Kalau saya tidak diterima, nanti saya lanjut kerja nggak apa-apa. Nah kebetulan alhamdulillah mungkin jalan saya daftar keterima, ya udah lanjut sampai sekarang. Iya. Berarti Jadi sebenarnya bidan. dari bidan itu awalnya itu bukan passion jenengan Iya, ya. bukan. Passionnya sebenarnya pengen jadi guru. ya. Tapi tidak apa-apa kan, bidan sekarang juga banyak juga yang harus memberikan kayak penyuluhan, memberikan sosialisasi atau mungkin menjadi narasumber kepada bidan-bidan yang lain ya. Jadi kan bisa menyalurkan passion di bidang pendidikan sebagai guru ya, gurunya bidan seperti itu nggih Bu Betty. Nggih.